Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda dengan NIM M1B1222056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi dari PPT saya, yaitu tentang valuasi ekonomi ekosistem hutan. Mungkin langsung saja pada materinya, yaitu apa sih valuasi ekosistem hutan itu? Ekosistem hutan adalah aset tak ternilai yang menyediakan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia dan planet ini. Namun seringkali nilai ekonominya tidak sepenuhnya diakui dalam pengambilan keputusan. Kemudian tujuan dan manfaat valuasi ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan pengambilan keputusan, yang dimana valuasi membantu pemerintah, industri, dan masyarakat sipil membuat keputusan yang lebih tepat mengenai pengelolaan sumber daya hutan. Yang kedua yaitu mengungkap nilai tersembunyi, yang dimana memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi ekonomi ekosistem hutan, termasuk nilai-nilai yang tidak diperdagangkan di pasar. Selanjutnya yaitu pengertian dan karakteristik ekosistem hutan. Ekosistem hutan adalah komunitas biologis yang kompleks yang didominasi oleh pohon dan vegetasi berkayu dan lainnya, berinteraksi dengan lingkungan fisik mereka. Ekosistem ini dicirikan oleh keanekaragaman hayati yang tinggi, siklus nutrisi yang kompleks, dan peran penting dalam regulasi iklim global. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati, yang dimana hutan adalah rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan. Yang kedua, struktur berlapis, yang dimana terdiri dari kanopi, lapisan tengah, dan lantai hutan masing-masing dengan habitat unik. Yang ketiga itu interaksi kompleks, yang dimana jaringan hubungan antara organisme hidup dengan lingkungan abiotik. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat ekosistem hutan. Yang pertama, regulasi iklim, yang dimana hutan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen, berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Yang kedua yaitu habitat keanekaragaman hayati, yang dimana menyediakan tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna, menjaga keseimbangan ekologis. Yang ketiga, sumber air, yang dimana mengatur siklus air, mencegah erosi tanah, dan menjaga kualitas serta kuantitas pasokan air. Dan yang keempat, produk hutan, yang dimana menghasilkan kayu, hasil hutan non kayu, obat-obatan, dan sumber daya lainnya untuk manusia. Selanjutnya yaitu kerusakan ekosistem hutan. Berbagai aktivitas manusia menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem hutan dengan konsekuensi jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Penyebab utamanya yaitu yang pertama, deforestasi, yang dimana konservasi hutan menjadi lahan pertanian untuk perkebunan. Dan yang kedua, kebakaran hutan. Ini seringkali disengaja atau diperparah oleh praktik. Yang ketiga, penebangan liar, yang dimana eksploitasi hutan tanpa izin dan tidak berkelanjutan. Dan yang keempat, pertambangan, yang dimana pembukaan lahan dan pencemaran akibat aktivitas pertambangan. Kemudian dampaknya yaitu pertama, perubahan iklim, yang dimana meningkatkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, kehilangan keanekaragaman hayati, seperti punahnya spesies tumbuhan dan hewan. Yang ketiga itu bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor akibat hilangnya penutup lahan, penutup hutan. Dan yang keempat, kerugian ekonomi, yang dimana hilangnya sumber daya dan jasa ekosistem. Selanjutnya itu konsep nilai ekonomi total net. Konsep nilai ekonomi total adalah
kerangka kerja komprehensif untuk menilai semua manfaat berasal dari ekosistem. Ini mencangkup nilai penggunaan dan nilai non-penggunaan. Nilai penggunaan langsung yaitu seperti kayu, hasil hutan non-kayu, rekreasi, dan pariwisata. Nilai warisannya itu nilai untuk meninggalkan hutan kepada generasi mendatang. Nilai penggunaan tidak langsung seperti regulasi air, perlindungan tanah, dan mitigasi iklim. Nilai pilihan yaitu berpotensi penggunaan di masa depan, misalnya seperti obat-obatan baru. Dan yang terakhir nilai keberadaan, yang dimana nilai intrinsik hutan meskipun tidak pernah digunakan. Kemudian itu selanjutnya metode evaluasi ekonomi, yang dimana yang pertama itu metode berbasis pasar, yang dimana menggunakan harga pasar untuk menilai produk dan jasa yang diperdagangkan, seperti harga pasar, nilai jual beli kayu, hasil hutan non kayu. Kemudian biaya penggantian, seperti biaya untuk mengganti jasa ekosistem yang hilang. Dan berikutnya produktivitas marginal, yang dimana dampak ekosistem terhadap produktivitas sektor lain. Kemudian metode non-pasar, ini menggunakan teknik survei atau model ekonometrik untuk menilai jasa yang tidak memiliki harga pasar, yang dimana valuasi kontingen menanyakan kesediaan membayar atau menerima kompensasi. Yang kedua, biaya perjalanan, yang dimana menilai rekreasi berdasarkan biaya perjalanan pengunjung. Dan yang ketiga, harga hedonik, yang dimana menilai dampak lingkungan terhadap harga properti. Kemudian selanjutnya tahap valuasi ekonomi. Yang pertama itu identifikasi manfaat, yang dimana mengenali semua jasa dan produk yang disediakan oleh ekosistem hutan. Dan yang kedua yaitu penentuan indikator kuantitatif, yang dimana mengukur jumlah dan kualitas manfaat yang diidentifikasi. Dan yang ketiga yaitu pemilihan metode evaluasi, yang dimana memilih metode berbasis pasar atau non-pasar yang sesuai. Dan yang keempat, perhitungan nilai ekonomi, yang dimana menerapkan metode yang dipilih untuk mengkuantifikasi nilai moneter. Dan yang kelima yaitu analisis dan interpretasi hasil, yang dimana mengevaluasi temuan dan menyajikan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Valuasi ekonomi ekosistem hutan adalah alat krusial untuk mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam perencanaan ekonomi dan kebijakan pembangunan. Dengan memahami nilai total yang diberikan oleh hutan, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk keberlanjutan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Mungkin itulah hasil presentasi PPT saya. Sekian dan terima kasih.